Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita awali kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari ini dengan terlebih dahulu membaca, mengingat ayat-ayat Allah. Karena mengingat atau zikir kepada ayat-ayat Allah adalah pekerjaan yang paling mulia, paling bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita lanjutkan pelajaran tafsir surat Al-Kahfi yang memasuki ayat 57. Surat Al-Kahfi surat yang ke-18 nomor urutnya dalam Al-Quran, sedangkan nomor urut ayatnya ayat 57. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh manusia, walaupun ada manusia yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah berfirman seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. Itu tadi bunyi ayat 57, isi ayat 57 dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu", wa man dan siapakah, azlamu yang lebih zalim, mimman daripada orang yang kira dia diberi peringatan, dia diingatkan bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Rabbnya, ayat-ayat Tuhannya. Fa'arada anha, fa'arada lalu dia berpaling, anha darinya. Wanasya dan dia melupakan, ma qaddamat yadahu, ma apa yang qaddamat telah berbuat, telah mendahulukan, yadahu kedua tangannya. Maksudnya melupakan apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Yada itu artinya dua tangan. Kalau yadun satu tangan. Kalau yadani atau yada itu dua tangan. Wa nasiya dan dia telah melupakan. Apa yang dilupakan oleh manusia seperti ini? Ma qaddamat yadah, apa yang kedua tangannya telah
kerjakan, telah perbuat apa yang diperbuat oleh kedua tangannya. Inna sesungguhnya kami Allah ja'alna kami telah menjadikan ala qulubihim atas hati mereka, pada hati-hati mereka akinnah tutupan. Kami jadikan tutup pada hati mereka. Jadi hatinya ditutup oleh Allah sehingga dia tidak ngerti Al-Quran, dia tidak paham Al-Quran. Lalu sesungguhnya kami telah menjadikan pada hati mereka akinnatan, suatu tutupan. Wujudnya bukan seperti tutup panci atau tutup gelas, bukan. Tutupan di sini maksudnya tutupan yang tidak kelihatan, yang abstrak. Kami jadikan pada hatinya suatu tutupan ayyafqahuhu, untuk memahaminya, an bahwa atau untuk, yafqahu mereka memahami, hu dia memahami ini apa namanya, ini ayat-ayat Allah ini, memahami ajaran Allah ini. Wafi dan pada, dan di dalam atau pada azanihim telinga-telinga mereka, waqra tutupan, di telinganya juga ada sesuatu yang menutupi. Nah, telinga ini bukan tutup telinga yang sakit telinga ditutup dengan kapuk, bukan. Tutup telinga ini juga sesuatu yang abstrak. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran, oleh Allah dibikin telinganya itu tertutup, tidak ngerti Al-Quran, tidak paham Al-Quran, dan tidak tertarik kepada Al-Quran. Hati-hati ya, kalau kita sampai jadi orang yang enggak tertarik kepada Al-Quran, tidak peduli kepada Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, jangan-jangan kita termasuk yang disebut oleh Allah di ayat ini. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Wa in tad'uhum, dan jika tad'uhum engkau Muhammad mengajak mereka, mendakwahi mereka, menyeru mereka, ilal huda kepada petunjuk, falan maka tidak akan yahtadu mereka mengambil petunjuk. Idzan kalau demikian, jika demikian, abada selama-lamanya, abadi. Ini ayatnya Pak, Bu, ya bunyinya begitu. Ini terjemah per kata, per kalimat yang dulu diajarkan oleh guru saya kepada saya seperti ini. Dan saudara bisa membandingkan dengan terjemah Kementerian Agama RI, ya, dari Al-Quran terjemah Kementerian Agama RI di ayat 57 ini. Wa man azlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman daripada orang yang dzukira mimman dzukira, daripada orang yang diberi peringatkan. Di sini diartikan daripada orang yang telah diperingatkan, bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Tuhannya, fa'arada anha, lalu dia berpaling darinya, wa nasya, dan dia melupakan, ma qaddamat yadahu, apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Dia lupa perbuatannya sendiri. Itu. Terus kalimat berikutnya bunyinya seperti ini.
Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Terjemahnya begini, sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup. Dia terjemahkan begitu. Kalau bahasa aslinya, bahasa Al-Qur'annya, laqad apa? Kok laqad? Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan, itu ini ya, sungguh kami telah menjadikan, inna ja'alna ala qulubihim, pada hati mereka, akinnah, tutupan. Maksudnya terjemahnya begini, sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup. Kalau manusia hatinya sudah tertutup atau dia tutup sendiri, jadi tidak akan menerima saran, tidak akan menerima masukan, apalagi kritikan. Ya, tidak akan mau menerima nasihat, tidak mau. Orang yang sudah tertutup hatinya tidak bisa dinasihati. Jangan-jangan kita masih ada yang seperti itu loh ya. Diomongin, dinasihati, ajek wae, enggak berubah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah ayyafqahu, sehingga mereka tidak memahaminya. Diartikan begitu. Wa fi adanihim waqra, wa fi, dan kami letakkan pula, kami jadikan pula, wa fi adanihim waqra, maksudnya wa ja'alna fi adanihim waqra. Wa-nya wawu atof, atofnya kepada ja'alna. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan, itu kan kalimat di depannya. Sesungguhnya kami Allah telah menjadikan pada hati mereka suatu tutup. Hatinya ada tutupnya sehingga tidak bisa kemasukan nasihat, tidak bisa kemasukan kritikan, apalagi omongan apa aja nggak bisa masuk. Tuh. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan wa fi adanihim waqra. Wa ja'alna fi adanihim waqra, maksudnya begitu. Dan kami telah letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kata Allah selanjutnya, kalau orang sudah hatinya tertutup, telinganya juga tertutup, ibaratnya kita ngomong kepada atau menasihati orang yang telinganya itu tuli. Ngomong kepada orang yang tuli. Coba sekali-sekali sampai ngomong sama orang yang tuli. Kita ngomong gini, kita ngomong serius gini, dia begini aja. Saya sering ketemu pasien seperti itu. Pak, kita tanya, apa keluhannya? Bu, keluhannya apa? Melihati aku lagi dia. Maaf dok, itu abah saya, umi saya kurang, pendengarannya kurang. Oh ya. Aku bisiki telinganya, aku teriakin, Pak, Bu, itu telinganya itu. Apa yang dirasakan Pak, Bu? Oh baru dia dengar. Ini sakit sininya, sininya sakit itu. Nah itu orang ngomong sama orang yang tuli susah. Nah, itu masih bisa mendengar, cuma pendengarannya kurang. Kalau yang tuli, lebih susah lagi Pak ngomong sama orang tuli. Itu ya. Apalagi bisu dan buta pula. Waduh, summun bukmun umyun kata Allah. Orang yang summun, apa summun jadikan apa? Summun, bisu, kok bisu? Tuli, summun, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta. Dah itu orang kafir itu, summun, bukmun, umyun. Summun, bukmun, umyun, fahum la yubsirun, fahum la yarji'un. Ya. Jadi Allah bilang wa in tada'uhum, dan jika engkau Muhammad, di sini diartikan kendati pun engkau Muhammad
menyeru mereka, wa in tad'uhum, dan jika engkau Muhammad menyeru mereka, mengajak mereka, mendakwai mereka, ilal huda, kepada petunjuk, ya, falai, itu bunyinya falan, maka tidak akan. Allah tidak bilang fala, tapi falan. Falan itu la lil abad, kata orang Arab. Menurut dalam bahasa Arab, lan itu maknanya la lil abad, kata tidak untuk selamanya. Jadi orang itu selama-lamanya tidak akan bisa menerima petunjuk, atau tidak bisa mau menerima atau mengambil petunjuk. Fa wa in tad'uhum ilal huda, kata Allah, dan kendati pun engkau Muhammad menyeru, mengajak mereka kepada petunjuk, falayah tadu idzan abada, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Jadi selama hidup sampai dia mati nggak akan mau menerima nasihat. Oh, celaka orang kayak begini nih, celaka 13 apa celaka 12 itu. Masih baik orang yang mau menerima nasihat. Oh, masih baik. Sejelek-jeleknya orang, kalau masih mau menerima nasihat itu masih baik. Tapi kalau nasihatnya tidak diterima, tidak dia dengar, oh sudah itu. Tanda-tanda enggak baik itu orang. Nah, ini ayat yang ke-57. Nah, mari kita lihat bagaimana tafsir atau penjelasan ayat ini menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurut para sahabat Nabi dan para tabi'in, murid-murid para sahabat Nabi, mengenai makna atau penjelasan ayat ini. Kita mulai dari tafsir Ibnu Abbas. Ini ya, kata-kata wa man adlamu, dan ini kalau terjemahan letterleknya, terjemahan harfiahnya, terjemahan kata demi kata, kalimat demi kalimat itu seperti ini. Waman, dan siapakah, wa itu artinya dan, man itu siapakah, adlamu yang lebih zalim. Kata-kata dalam Al-Quran banyak kata-kata seperti ini. Waman adlamu, waman adlamu, waman adlamu. Kalau saudara baca bisa dihitung nanti kalau ketemu, tulis satu di sini surat ini ayat ini. Ketemu lagi waman adlamu, tulisnya ayat kedua, tulis, bisa sampai kumpulkan itu, banyak itu. Kata-kata dan siapakah yang lebih zalim ini bukan kata tanya, bukan kalimat tanya ini. Maksudnya kalimat tanya tak bertanya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalimat tanya yang maksudnya bukan bertanya, tapi kalimat tanya yang meniadakan, menafikkan. Maksudnya waman adlamu, dan siapakah yang lebih zalim, maksudnya wala adlamu gitu. Laisa ahadun al adlamu, kata Ibnu Abbas. Laisa, tidak ada ahadun seorang pun yang adlamu lebih zalim. Di dalam tafsir Ibnu Abbas seperti itu. Ya, mimman dzukira, dan siapakah yang lebih zalim, artinya tidak ada yang lebih zalim mimman, daripada orang yang dzukira, dia diperingati, diingatkan, ya muidho, ya muidho, dinasihati, bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Tuhannya. Ini ayat-ayat Allah yang sedang kita baca, ini juga nasihat buat kita, ya. Dan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, fa'arada anha, lalu dia berpaling darinya. Maksudnya fasorofa anha, lalu dia berpaling dari ayat tadi. Berpalingnya bukan berpaling karena pamitan, nggak ngaji Ustaz, pamit Ustaz, karena saya nggak bisa ikut ngaji, saya mau nengok ada orang kematian Ustaz, saya mau izin tidak ngaji karena saya mau nengok orang sakit Ustaz, saya izin mau safar ke Palangkaraya, mau safar ke Banjarmasin, mau safar ke Jawa, ya bukan itu. Tapi berpaling darinya memang dia tidak mau, ya. Makanya di sini di dalam tafsir ada dikatakan orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, maksudnya fasorofa anha, maka dia berpaling dari ayat-ayat Allah, jahidan biha, menentang kepadanya. Jadi orang yang menentang Al-Quran, itu yang dimaksud dengan orang yang a'rada anha. Maka dia berpaling darinya, bukan hanya berpaling,
wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia telah melupakan apa yang kedua tangannya telah lakukan. Maksudnya tarku, dia meninggalkan zikra, tarku zikri ya, meninggalkan peringatan ya, ma'amilat apa yang telah berbuat yadahu kedua tangannya. Dia melupakan peringatan tentang dia telah melupakan perbuatan kedua tangannya sendiri, minadzunub, dari dosa-dosanya. Jadi ada manusia yang berbuat dosa, tenang saja dia. Ada dua orang ya, orang di sana jauh yang ngomong, saya tidak akan memperlihatkan ini kecuali nanti di pengadilan. Nah, ada orang ngomong begitu. Tapi dipanggil di pengadilan 2 kali, nggak mau memperlihatkan. Tapi ya gimana tuh ini? Ya begitulah. Itu contoh orang yang melupakan omongannya sendiri. Ada manusia seperti itu? Ada. Kalau nggak ada ayatnya, Pak. Ayat saya kasih tahu ya, Bapak-bapak, Ibu dan saudara. Semua ayat-ayat Al-Quran itu isinya adalah semua perbuatan manusia. Semua perbuatan manusia, sekecil apapun atau sebesar apapun, yang baik atau yang buruk, sudah disebut di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, lalu kita lihat ada kalimat Allah, firman Allah, bunyinya menyinggung suatu perbuatan manusia yang begini, padahal itu perbuatan buruk. Kita tanya pada diri kita sendiri, aku seperti itu apa enggak ya? Kalau aku seperti itu berarti aku masih belum baik. Kalau ada ayat Quran berbunyi tentang perbuatan manusia yang baik, tanya pada diri kita, enggak usah ngurusin orang lain. Tanya pada diri kita, aku sudah seperti itu apa belum? Kalau sudah seperti itu yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya, dalam ayat-ayatnya, berarti kita sudah baik. Tapi enggak usah dipamer-pamerkan, aku sudah baik, enggak usah. Itu namanya flexing, pamer, ria, jangan. Ya, jadi kita, alhamdulillah aku tidak begitu. Kalau ada orang berbuat buruk, alhamdulillah aku enggak seperti itu. Dalam hati aja. Kalau ada perbuatan baik seperti Allah, alhamdulillah aku sudah kerjakan itu. Berarti aku sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Nah, ada manusia yang melupakan perbuatannya sendiri. Ngomong katanya, besok ya kamu saya, nanti kalau kamu jalan kamu saya ini. Sampai waktunya enggak dikerjakan apa yang diomongkan. Ketika ditagih, Pak, dulu kamu bilang katanya kamu mau kasih aku gini. Kapan aku bilang begitu itu? Kan ada manusia gitu kan? Nah, sampai jangan begitu. Kita jangan begitu. Nah, sudah kembali ke sini ya. Dia melupakan apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Kenapa ada manusia seperti itu? Allah bilang berikutnya, inna, sesungguhnya kami Allah ja'alna telah menjadikan ala qulubihim, pada hati mereka, akinah dijadikan artiyah, tutup, sesuatu yang menutupi hati manusia. Sehingga apa? Ayafqahuhu, untuk memahaminya. Kami telah letakkan pada hatinya satu tutupan, sehingga dia tidak memahami nasihat Allah, firman Tuhan, ayat Allah. Dia enggak paham ayat Allah. Tiap hari ngaji tapi enggak berubah. Nah, itu artinya dia belum paham. Makanya kita harus menjadi orang yang paham kepada Al-Quran. Jangan cuma pinter boleh, tapi harus paham. Pinter dan paham gitu loh. Ya. Terus bukan hanya itu, bukannya kami jadikan pada hatinya tutup, sehingga apa? Likai, kata Ibnu Abbas, kami jadikan pada hatinya suatu tutupan, likai la yafqahul haqqa wal huda, kata Ibnu Abbas begitu. Likai supaya tidak la yafqahu tidak memahami, supaya mereka tidak mengerti, tidak memahami al haqqa wal huda, kebenaran dan petunjuk. Jadi dikasih tahu kebenaran, ini loh yang benar, orang itu harus begini. Yang baik menurut petunjuk Allah itu begini. Nah, orang itu enggak mau terima. Itu kan menurut kamu, menurut aku enggak kok. Oh ya sudah, ini enggak bisa dinasihati ini orang begini nih. Dah, tinggal pergi aja.
wa fi adhanihim waqra, dan pada telinga-telinga mereka kami jadikan pula tutupan. Nih, sehingga kalau telinganya ditutup oleh Allah, dia menjadi orang yang sumaman, yang tuli, likai, supaya Allah jadikan dia di telinganya ada tutup supaya la yasmaul haqqa wal huda, mereka tidak mendengar kebenaran dan petunjuk. Orang yang sudah ditutup telinganya oleh Allah dengan tutup dari Allah, dia tidak akan bisa memahami atau mendengar kebenaran. Gak bisa menerima kebenaran, gak bisa. Mendengar pun gak mau dia. Tuh. Mendengarkan kebenaran gak mau, gak bisa juga mendengar kebenaran. Petunjuk juga gak mau dia dengar petunjuk, gak mau menerima petunjuk. Sehingga kata Allah, orang yang seperti itu Muhammad, wa in tad'uhum, dan jika engkau mengajak mereka, menyeru mereka, mendakwai mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad, ilal huda, kepada petunjuk, maksudnya ila tauhid, pada petunjuk maksudnya kepada ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu apa sih? Ajaran tauhid adalah ajaran yang mengajari manusia bahwa Tuhan itu cuma satu, bukan dua, bukan tiga, apalagi banyak. Itu ajaran tauhid. Tuhan itu tunggal, cuma satu, wahid, ahad. Allahu ahad. Allah itu cuma satu, tidak berbilang, tidak dua, tiga, empat, lima, apalagi banyak. Ya, itu ajaran tauhid. Kalau engkau Muhammad menyeru, mengajak mereka kepada petunjuk, kepada ajaran tauhid, ini di dalam tafsir tauhid ya, falayah tadu, maka tidak akan mereka menerima petunjuk. Ini maka tidak akan mendapat petunjuk, maksudnya falan, maka tidak akan yu'minu, mereka beriman. Orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah, ditutup telinganya oleh Allah, tidak bisa memahami kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran. Idzan, jika demikian, maksudnya jika sudah ditutup hatinya, sudah ditutup telinganya, kalau begitu, idzan, kalau begitu atau jika demikian, lan yahtadu abada, tidak akan bisa menerima petunjuk abadi selama-lamanya. Ini tafsir Ibnu Abbas. Kita bandingkan dengan tafsir berikutnya, tafsir Al-Baghawi. Wa man adlamu mimman dzukira, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diperingati, maksudnya mu'idho, sama. Dan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingati, diberi peringatan bi ayati rabbih fa'arada anha, dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling darinya. Imam Al-Baghawi menjelaskan makna a'rada, ayat Al-Quran yang berbunyi a'rada itu maksudnya tawalla anha. A'rada anha maksudnya berpaling darinya. Wa tarakaha, dan meninggalkannya. Orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, orang yang berpaling dari Al-Quran ini ya berpaling, gak mau sama ayat-ayat Allah, kemudian meninggalkan ayat-ayat Allah, sehingga walam yu'min biha, dan tidaklah dia beriman kepadanya. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah orang yang diajak, dinasihati, diperingatin ya, diingatkan dengan ayat-ayat Allah, lalu dia berpaling, gak mau dengar, gak mau menerima. Ayatnya yang dimaksud oleh Allah adalah orang yang seperti itu. Orang itu tidak akan mau beriman, dia tidak akan mau. Wa nasiyama qaddamat yadah, dan dia melupakan apa yang telah kedua tangannya lakukan, maksudnya aima amila, apa yang sudah dia perbuat, minal ma'asi, dari perbuatan maksiat. Dia lupa kalau perbuatan dia itu perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat mingkoblu, yang dulu-dulu dia tidak ingat lagi sudah. Jangankan yang dulu, yang kemarin sore aja udah gak ingat ya. Yang kemarin malam, minggu malam ya, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, dia tidak ingat lagi sudah. Kenapa seperti itu? Inna ja'alna ala qulubihim akinnah, sesungguhnya kami telah menjadikan pada hati mereka tutup, sama ini dengan tafsir Ibnu Abbas ya, artiyatan ayyafqahuhu, untuk memahaminya, sehingga mereka bisa memahaminya, yafhamuhu, untuk mereka memahaminya. Gak bisa orang yang ditutup hatinya oleh Allah memahami ayat-ayat Allah, gak bisa.
Yuridu yang Allah maksudkan li'alla yafqahuhu. Bunyi ayatnya ayyafqahuhu, agar mereka memahaminya, tapi maksudnya li'alla yafqahuhu, li'alla yafhamuhu, supaya mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Jadi ada manusia, ada orang yang hatinya ditutup oleh Allah. Lah kenapa ditutup? Kenapa Allah enggak buka saja? Karena dia sudah mengawali perbuatannya dengan perbuatan yang tidak baik. Kalau ada nasihat ini Pak, ada nasihat, kita terima nasihat itu. Kita terima masukan orang. Ini nasihat yang baik, masukan yang baik, kritikan yang baik, kita terima itu. Oh terima kasih saya dikasih peringatan, terima kasih ya saya diingatkan. Mestinya begitu. Lah orang yang tidak baik diperingatkan dia enggak mau terima. Kamu itu siapa? Ngasih peringatan sama aku. Kamu itu siapa sih? Aku ini siapa? Kamu nggak tahu aku siapa? Ya nggak tahu, itu aja bilang. Ya itu orang yang kayak begitu itu, ya sudah merasa dirinya sudah benar. Wes uang nek wes rumongso bener soangel dikandani Pak. Orang kalau sudah merasa benar, nggak bisa dinasihati, nggak bisa. Nah kalau kita ketemu orang seperti itu, wes ngelus dodo mawon Pak, Bu. Bu, sinten mawon niku semua ibu-ibu. Kalau suaminya diomongin enggak mau, sabar ya Allah. Paringi sabar kula ya Allah. Ati sing jembar ya Allah. Niki garwa bojo kula niku ngeyel banget ya Allah. Dilaporkan kepada Allah gitu loh Bu, Pak. Ya. Kalau bapak punya istri yang ngayelan juga kasih laporkan kepada Allah. Ini istriku ini ngayel ya Allah itu. Ibu juga begitu, kalau suaminya ngayal ya Allah aku nggak bisa apa-apa ya Allah, suami itu ngayal ya Allah, laporkan sama Allah aja, jangan lapor polisi, nggak bisa polisi menyidik itu orang yang ngayal itu. Ya lapornya kepada Allah gitu. Wa fi adanihim waqra, dan kami jadikan pula di dalam telinga mereka, pada telinga mereka tutupan somaman, sehingga mereka menjadi orang yang somaman, tuli, sikolan, dan merasa berat mendapat peringatan. Diperingati itu merasa keberatan gitu. Wa in tad'uhum, dan jika engkau mengajak mereka ya Muhammad ilal huda, kepada petunjuk. Kalau tadi ilal huda menurut tafsir Ibnu Abbas ila tauhid, kalau di sini ila din. Kalau kamu mengajak mereka kepada agama Islam ini, falayahtadu idzan abada, maka tidak akan mereka menerima petunjuk dari Islam ini jika demikian selama-lamanya. Kata Imam Al-Baghawi, wahadza, dan ayat ini fi aqwamin, berbicara tentang orang-orang atau kaum yang alimallah, Allah sudah tahu, minhum, dari mereka, annahum, bahwa mereka la yu'minun, orang-orang yang tidak akan beriman. Allah bilang begini ini kepada orang yang Allah sudah tahu orang ini tidak akan beriman nih. Muhammad, orang yang kayak begini nih nggak akan beriman. Kamu nasihati dia, nggak akan mau terima nasihatnya. Nabi Muhammad saja mengajak dia, nasihati dia dengan nasihat yang baik aja dia nggak mau dengar kok. Apalagi nasihat dari bukan Muhammad, tadi dari Ahmad ini yang ngomong ini. Dari Muhammad, dari Nabi Muhammad saja mereka nggak mau dengar kok. Apalagi Ahmad. Jadi ya begitulah, ada manusia yang seperti itu modelnya. Nah kita jangan menjadi model manusia yang seperti itu kelakuannya. Ini tafsir Al-Baghawi yang terakhir sekarang, tafsir Ibnu Katsir. Insya Allah selesai ini, nggak sampai jam 6:04 nggak sampai ya. Ibnu Katsir dalam tafsir mengatakan, waman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'rada anha, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling darinya. Maksudnya tidak ada yang lebih zalim di antara manusia ini daripada manusia atau orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan lalu dia berpaling darinya. Maksudnya jadinya orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah itu adalah orang yang paling zalim. Paling zalim, paling besar dosanya itu. Ya. Yaqulu ta'ala, kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala berfirman, wa ayyu ibadillah, dan mana saja hamba-hamba Allah yang adzlamu, lebih zalim
mimman daripada yang dzukira bi ayatillah diingatkan dengan ayat-ayat Allah fa'arada anha lalu dia berpaling darinya. Ai maksudnya tanasaha atau tanasaha dia pura-pura melupakannya. Wa'arada anha dan dia berpaling darinya, berpaling dari ayat Allah. Walam yasgha laha dan dia tidak mau yasgha memperhatikan laha kepadanya. Dia tidak mau cenderung kepadanya. Padahal orang yang beriman itu selalu cenderung kepada kebenaran. Orang beriman itu selalu cenderung kepada ayat-ayat Allah. Bukan hanya itu kata Ibnu Katsir, wala alqa ilaiha balan dan orang seperti itu tidak akan melemparkan kepadanya, tidak akan memberikan kepadanya kepada nasihat tadi balan kepedulian. Gak ada kepedulian sama Al-Quran. Hati-hati loh Pak, Bu. Kita mengaku sebagai Muslim, sebagai orang Islam, kalau tidak peduli kepada Al-Quran, sampeyan termasuk orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Ya, kita termasuk orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Kalau kita Muslim tapi nggak peduli kepada Al-Quran, tidak peduli urusan Al-Quran, oh jangan. Saudara akan menyesal dengan sebesar-besar penyesalan nanti. Sekarang belum karena duitnya masih banyak, ya, masih nggak perlu pada agama ini. Ya, dia cari yang dia cari dalam hidup ini duit kok, bukan agama. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan wa nasiyama qaddamat yadah dan dia melupakan apa yang kedua tangannya telah perbuat ai minal a'mali sayyi'ah. Kalau dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan minal ma'asi dari perbuatan maksiat. Kalau di sini diartikan mereka telah melupakan al-a'mali sayyi'ah, peramalan-amalan yang jelek, wal af'alil qabihah dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Udah lupa dia. Inna ja'alna ala qulubihim sesungguhnya kami telah menjadikan pada hati mereka maksudnya qulubi haula pada hati mereka-mereka yang seperti itu akinnah suatu tutupan sama dengan Ibnu Abbas dan sama dengan Imam Al-Baghawi. Ibnu Katsir juga mengartikan akinnati artiyah tutupan. Artiyah itu sesuatu yang ghata itu menutupi atau hisyawah. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Walaili demi malam idza yaghsha apabila telah menutupi. Malam ketika datang dia menutupi segala sesuatu. Yang siangnya kelihatan, malam jadi enggak kelihatan. Tapi kemudian dinyalakan lampu PLN jadi kelihatan. Ya. Jadi manusia kalau sudah diberi oleh Allah di hatinya ada tutup, mereka apa akibatnya? Ayyafqahuhu mereka tidak akan memahaminya. Maksudnya li alla yafhamu hadzal Quran wal bayan kata Ibnu Katsir. Orang yang diberi peringatan tapi tidak mau dengar, tidak mau menerimanya, dia tidak akan bisa paham kepada Al-Quran ini dan kepada penjelasan-penjelasannya. Al-bayan ini as-sunnah maksudnya. Ya, penjelasan Al-Quran ya sunnah itu. Wa fi adanihim waqra dan pada telinga mereka ada tutupan somamun dia menjadi orang yang tuli. Ya, maknawiyun anir rasyad. Maknawiyun orang yang terhalang dari kebenaran, ya. Jadi orang-orang yang seperti ini tidak akan bisa menerima kebenaran. Jadi ada manusia seperti itu, ya ada. Kalau ada Allah nggak mungkin bilang-bilang begini ini. Jadi setiap ayat Al-Quran itu, ya, semua perbuatan manusia itu Pak, kalau kita lihat perbuatan gini ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Lagi ngaji gini nih, terus orangnya tidur ngantuk. Ada perbuatan ada. Ngantuk pas ngaji, ngantuk pas khutbah Jumat. Ada dalam Al-Quran disebut itu dan itu perbuatan yang tercela. Tuh. Nah, kembali ke sini, kalau orang sudah seperti itu, kata Ibnu Katsir, ini Ibnu Katsir tidak ngasih penjelasan lebih lanjut karena dianggap sudah jelas. Orang yang seperti itu yang sudah ditutup hatinya oleh Allah dan ditutup telinganya oleh Allah, wa in tad'uhum ilal huda maka dan jika engkau Muhammad mengajak mereka kepada petunjuk, kepada Islam, kepada tauhid, kepada
agama ini, fala yahtadu idzan abada, maka tidak akan mereka menerima petunjuk atau mengambil petunjuk itu jika demikian abadan abadi, selama-lamanya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayo kita semuanya yang ngomong ini maupun yang mendengarkan, kita sama-sama berusaha menjadi orang yang kalau dinasihati, diingatin oleh orang, kita perhatikan peringatan. Semua peringatan itu bermanfaat. Inna fa'atiz dzikra wa inna fa'atiz dzikra. Itu di surat apa itu? Sabbihis ya. Sabbihis ma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu hutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Terus illa ma sya'allah. Terus Innahu ya'lamul jahra wa la yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir, maka berilah peringatan wahai Muhammad kepada manusia semuanya ini. Fadzakir, maka berilah peringatan hei Ahmad Sugeng kepada semua orang yang ada di Sampit ini. In nafa'atiz dzikra, in sesungguhnya nafaat, bermanfaatlah, az-zikra, peringatan itu. Ada yang mengatakan in di sini sungguh, ada yang mengatakan in di sini jika. Jika. Berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Kalau ada orang dikasih peringatan enggak bermanfaat, ya sudah, enggak usah dikasih peringatan lagi sudah. Peringatan-peringatan baik dari polisi lalu lintas kepada pengguna lalu lintas, itu peringatan yang bermanfaat. Ada rambu-rambu lalu lintas, itu peringatan bagi pengendara mobil, motor maupun sepeda. Hati-hati jalan licin di waktu hujan. Saudara, pelan-pelan, jangan ngebut. Jadi kasih peringatan kok. Jangan ngebut. Banyak anak-anak, jangan ngebut. Di gang yang banyak anak-anak jangan ngebut. Sampai ngebut nabrak anak orang, kamu ditangkap, dihukum mati, di penjara sampean. Ya, jadi begitu ya. Setiap peringatan itu bermanfaat. Inna fa'atiz dzikra, sungguh peringatan itu bermanfaat. Jadi kalau kita diingatkan orang, kita dengarkan. Siapapun yang ngasih peringatan pada kita, enggak peduli dia orang kafir sekalipun, dia orang musyrik sekalipun, kalau peringatan itu baik kita dengarkan, kita terima. Jangan kita nolak kepada peringatan, jangan. Semua peringatan itu bermanfaat. Kalau anak sudah dinasihati oleh orang tuanya, nak jangan keluar rumah, di rumah saja, malam-malam gak usah keluar rumah. Anaknya harus nurut. Jangan membantah, Bu Pak cuma setumat aja, keluar setumat. Udah dikasih peringatan sama orang tuanya kok. Suruh di rumah saja keluar, nekat, akhirnya apa? Tabrakan di luar. Tabrak orang kah, jatuh dari motor kah, atau dijambret orang kan dan sebagainya. Itu karena tidak mau dengar peringatan. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kita belajar menjadi manusia yang bisa menerima peringatan, mau menerima peringatan dari siapapun peringatan itu datangnya. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang beriman, ya, menjadikan kita semua orang yang istiqomah dalam kebenaran, dan kemudian kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.